Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan, kita bersyukur karena pada kesempatan pagi hari ini kembali kita bisa berkumpul dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik. Saya melihat Bapak Ibu Saudara semua segar. Mungkin karena pagi hari cuaca juga segar ya. Kita semua ada dalam kondisi yang baik pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini, pada pelayanan ibadah pagi dan sore, kita akan dilayani oleh Pendeta Muda Nuh yang melayani oleh karena Bapak Pendeta kita, Pendeta Andri Kartika Nugroho sedang cuti karena menengok orang tuanya di Pemalang. Kita doakan terus supaya Pak Pendeta dan keluarga di Pemalang tetap juga ada dalam keadaan yang sehat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kami juga mengingatkan kembali bahwa selama ibadah berlangsung kita akan melakukan protokol kesehatan, sehingga kami mohon kepada Bapak Ibu Saudara bisa mengikutinya dengan baik sepanjang ibadah berlangsung. Juga kami sarankan kepada Bapak Ibu Saudara semuanya untuk men-silence HP atau mematikan nada dering supaya tidak mengganggu ibadah pada pagi hari ini. Selanjutnya kami mengingatkan kembali untuk ibadah Natal Gereja Baptis Indonesia Gubeng akan dilaksanakan pada tanggal 26 Desember 2021 pada ibadah pagi dan sore. Jadi ada pada pukul 8 dan pukul 5 sore ya. Jadi Bapak Ibu Saudara silakan mendaftarkan pada list kehadiran yang nanti akan dibagikan oleh seksi ibadah. Jadi mohon Bapak Ibu Saudara bisa mengisi list tersebut oleh karena memang kuota kita dibatasi Bapak Ibu ya. Kita mematuhi supaya kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, khususnya pada ibadah sore yang selama ini tidak mengisi list, bisa mengisi list supaya kehadiran kuota kita tidak membludak. Dan apabila Bapak Ibu Saudara mengalami kesulitan untuk mengisi list, Bapak Ibu bisa pesan atau minta tolong kepada seksi ibadah atau jemaat yang bisa menolong saudara untuk mengisikan list tersebut sehingga nama Bapak Ibu Saudara bisa tetap terdaftar di dalamnya. Demikian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kami mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Oleh karena ini pada minggu yang pertama, maka setiap lagu-lagu yang kita pujikan diambil dari nyanyian pujian, dan kita akan menaikkan pujian ini, Indah Saat Berdoa.
Indah saat berdoa, saat khidmat kudus, waktu kita bersujud di kaki Yesus, dengan iman menerima perlindungan Tuhan, jiwa jadi sentosa, jiwa rasa nyaman. Saat yang indah ini telah datang, jiwa jadi sentosa, jiwa jadi tenang. Indah saat berdoa, karena Tuhan dekat, dalam kasih sayangnya tercurah berkat. Tuhan sudah bersabda, serahkanlah beban, jiwamu kan sentosa, jiwamu kan nyaman. Saat yang indah ini telah datang, jiwamu hati sentosa, jiwa jadi nyaman. Firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 32 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidak kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu, hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya, pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Kita pujikan bait yang ketiga dan keempat. Indah saat berdoa, bila yang tergoda menyerahkan dirinya kepada Bapa, Yesus akan menghibur dan memberi kekuatan, jiwa jadi sentosa, jiwa rasa nyaman. Saat yang indah ini telah datang, jiwa jadi sentosa, jiwa jadi menang. Indah saat
bagi yang beriman tersedia berkatnya yang dijanjikan. Dengan iman yang teguh, bimbang ragu hilang, jiwa jadi sentosa, jiwa jadi tenang. Saat yang indah ini telah datang, jiwa jadi sentosa, jiwa jadi tenang. Kami silahkan jemaat duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa Surgawi, Tuhan yang kami sembah, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, segala puji, hormat, syukur, kemuliaan kami naikkan kepadamu ya Tuhan, untuk segala kebaikan, kemurahan, kemahakuasaan-Mu ya Tuhan, yang sudah Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami hari demi hari hingga pada saat ini ya Tuhan. Bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kami boleh ada di dalam satu ibadah pada pagi hari ini, di mana kami melihat saudara-saudara seiman kami ada dalam keadaan yang baik dan sehat. Tuhan, kami bersyukur untuk semuanya itu. Dan pagi hari ini ya Tuhan, kami rindu kami boleh menikmati ibadah yang hangat bersama dengan saudara-saudara seiman kami ini ya Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus-Mu memimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ibadah ini, sehingga kami boleh diberkati di dalam ibadah hari ini Tuhan. Berkati setiap kami yang melayani Engkau pada pagi hari ini, supaya kami boleh melayani Engkau dengan segenap hati kami. Begitu pula jemaat yang hadir pada pagi hari ini, kami semuanya diberkati Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan sungguh kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sungguh luar biasa karena hari ini kita bisa berkumpul kembali di awal bulan Desember. Kita melihat ada suasana yang berbeda, yaitu suasana Natal. Kita bersyukur di akhir tahun. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya kita semua ada dalam perlindungan Tuhan, ya. Orang bilang, wah corona ini mengerikan, tapi buktinya kita baik-baik saja sampai saat ini. Buktinya Tuhan tetap melindungi kita. Jadi jangan percaya dengan apa yang dikatakan oleh dunia, percaya saja dengan apa yang dikatakan Tuhan. Karena Tuhan itu baik, maka itu berlaku dalam segala kondisi. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama bangkit berdiri kembali. Kita akan membaca Perjanjian Gereja Baptis seperti yang biasa kita lakukan pada awal bulan. Kita akan membaca ini sambil kita meletakkan tangan kanan kita di dada sebelah kiri kita. Saya akan mengawali, kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian akan menyambut pada bagian yang selanjutnya. Mari kita akan membaca Perjanjian Gereja Baptis ini. Kami yakin dan percaya bahwa setelah kami beroleh pimpinan Roh Kudus serta menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan dibaptiskan dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, maka di hadirat Allah dan sidang jemaat ini, dengan khidmat dan penuh sukacita, kami masuk ke dalam persekutuan sebagai satu tubuh di dalam Kristus. Sebab itu kami berjanji dengan pertolongan Roh Kudus akan berbakti bersama-sama di dalam kasih Kristus, berusaha turut memajukan gereja ini dalam pengetahuan, kesucian, dan penghiburan, mempertinggi kerohaniannya,
memelihara kebaktian dan upacara-upacaranya, tata tertib dan asas-asasnya. Dengan ikhlas dan tetap memberikan persepuluhan dan persembahan guna penyelenggaraan dan biaya gereja bagi orang-orang yang berkekurangan dan untuk pengabaran Injil kepada seluruh umat manusia di dunia. Kami berjanji untuk memelihara rasa kasih di dalam keluarga, mendidik anak-anak dalam kerohanian, memimpin sanak saudara dan sahabat kenalan kepada jalan keselamatan. Adil dan jujur dalam segala perbuatan, menepati janji, setia dalam persekutuan, menjadi teladan yang baik dalam tingkah laku. Menghindari celaan-celaan yang tidak patut, menjauhkan diri dari minuman keras, penyalahgunaan obat bius, dan perjudian, dengan semangat berdaya upaya untuk kepentingan dan kemajuan kerajaan juru selamat. Kami berjanji bahwa dalam perkawinan kami dengan sabar akan menurut dan patuh kepada ajaran-ajaran dan nasihat-nasihat mengenai pernikahan. Kami berjanji pula bahwa di dalam persekutuan Kristus ini kami akan membuang adat-adat kebiasaan, kepercayaan agama yang lama, dan penyembahan berhala atau asimat-asimat berhala yang tak diperkenankan Tuhan. Selanjutnya kami berjanji akan saling memperhatikan dengan kasih persaudaraan, saling mengingat di dalam doa, saling membantu di dalam keadaan sakit dan duka, sopan santun dan ramah dalam pergaulan. Tidak mudah tersinggung, siap sedia untuk berdamai, senantiasa ingat akan ajaran-ajaran dan peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh Juru Selamat kami. Tambahan pula kami berjanji bahwa bila mana kami pindah dari tempat ini, dengan secepat mungkin kami akan menggabungkan diri pada gereja baptis lain atau gereja Kristen yang seazas, supaya kami dapat memelihara dan mewujudkan perjanjian ini serta azas-azas firman Allah. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bisa diturunkan tangannya, namun kita tetap bangkit berdiri karena kita akan menaikkan pujian yang sukacita. Kabarkan dari gunung. Mari kita mengabarkan bahwa ada kabar sukacita yang hendak disampaikan oleh Tuhan kepada dunia ini. Kabarkan dari gunung, kita akan pujikan. Sambil kita pujikan pujian ini, mari kita tengok kiri kanan kita, berikan senyum dan salam yang hangat kepada saudara-saudari kita di kiri kanan kita. Mari kita berikan salam yang baik, yang hangat. Bapak Ibu, ya, Tuhan Yesus mengasihi kita semuanya. Kabarkan dari gunung. Kabarkan dari gunung, bukit dan manapun juga. Kabarkan dari gunung, akhirnya Al-Masih. Gembala yang di padang menjaga dombanya, lihatlah dari langit memancar cahaya. Kabarkan dari gunung, bukit dan manapun juga. Kabarkan dari kaum pria, silakan. Allah sangat takut ketika malaikat memberitakan lahirnya Kristus Juru Selamat. Bersama-sama kabarkan dari gunung, bukit dan manapun juga.
kaum wanita. Bersama-sama kabarkan dari gunung, bukit dan manapun juga, kabarkan dari lahirnya Almas. Sekali lagi, kabarkan dari gunung, bukit dan manapun juga, kabarkan dari lahirnya Al-Masih. Kabarkan dari gunung, bukit dan manapun juga, kabarkan dari lahirnya Al-Masih. Bersama-sama kabarkan dari gunung, bukit dan manapun juga, kabarkan dari lahirnya Al-Masih. Kami persilahkan duduk kembali, jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan menikmati firman Tuhan yang akan disampaikan Pendeta Mudanu. Kita akan mempersiapkan hati, pikiran, dan perasaan kita untuk mendengarkan firman Tuhan melalui pujian firman hidup kekal. Kita akan pujikan pujian ini 2 bait. Rindu aku kan Injilnya, iman hidup kekal, sangat indah serta nyata, iman hidup kekal, yang memberi ajaran, tugas kewajiban, firman indah, firman ajaib, firman hidup kekal, firman indah, firman ajaib, firman hidup kekal. Yesus Kristus telah memberi iman hidup kekal. Ayo silakan Pak. Yang dosa dengar ini, iman hidup kekal, bagimu terbuka jalan hidup bakar, firman indah, firman ajaib, firman hidup kekal, firman indah, firman ajaib, firman hidup kekal. Kita tunduk kepala saudara, kita akan berdoa menyerahkan hati kita kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Cuaca mungkin tidak secara hari-hari kemarin, tapi kami lihat pertolongan-Mu yang luar biasa menuntun kami setiap anak-Mu beri sampai ke tempat ini. Dengan anugerah kekuatan, kesehatan, berkat-berkat, kecukupan, kelimpahan, semuanya Tuhan yang Kau berikan kepada kami selama sepekan, membawa kami datang ke tempat ini untuk mengucap syukur kepadamu. Biarlah hati dan pikiran kami Tuhan terbuka,
bagi setiap hal yang baik termasuk kebenaran firman-Mu yang akan bersama-sama kami renungkan. Supaya memberkati setiap kami, biarlah hanya dalam nama Yesus Kristus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Salam saudara. Puji Tuhan, terima kasih. Saya bersyukur kepada Tuhan karena pagi ini saya boleh diperkenankan oleh Tuhan untuk bersekutu bersama dengan Bapak Ibu dan Saudara di GPI Gubeng, tempat yang bukan asing lagi bagi saya, tetapi sayang saya tadi kesini kesasar, masih kesasar juga karena sudah cukup lama, saudara ya. Mungkin bagi saudara yang baru belum mengenal saya, memang sebenarnya anggota gereja ini 10 tahun yang lalu dari 2011, tetapi karena Tuhan menolong dan menuntun kami untuk diperlengkapi di Semarang di STBI, maka kami berangkat ke sana dan baru kembali lagi ke Surabaya tahun 2019, dan saat ini saya sedang menetap di Gempol ya, di Gempol, di rumah kami sudah lama kami tinggalkan, dan di sana kami sekarang berada. Nah, sudah dikasih Tuhan, kemarin Pendeta Andri menyampaikan kepada kami supaya mengisi ibadah pagi dan sore dengan kebenaran firman Tuhan, dan saya bersyukur karena bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Baik saudara, hari ini kita akan membaca dan membuka Alkitab kita. Kita akan baca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-7. Injil Yohanes pasal yang ke-7 ayat 45 sampai dengan yang ke-52. Injil Yohanes pasal yang ke-7 ayat 45 sampai yang ke-52. Saya bacakan dari mimbar, Bapak Ibu Saudara bisa memperhatikannya dan menyimak dari Alkitab saudara di tempat duduk. Baik, demikian firman Tuhan. Maka penjaga-penjaga itu pergi kepada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi yang berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu." Jawab orang-orang Farisi itu kepada mereka, "Adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya, atau seorang di antara orang-orang Farisi? Tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka." Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepadanya, berkata kepada mereka, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya?" Ayat 52, jawab mereka, "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea." Saudara bisa memperhatikan ayat yang ke-46 menjadi pokok bahasan kita demikian. Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu." Saudara ya, belum ada seorang manusia berkata seperti orang itu. Kalimat ini saya menyimpulkannya kira-kira begini saudara. Belum pernah ada manusia atau belum pernah ada yang seperti Yesus. Kira-kira singkatnya demikiannya. Belum pernah ada yang seperti Yesus. Nah, pernyataan ini pernyataan biasa saudara ya. Tetapi coba kalau pernyataan kita sampaikan kepada pasangan kita misalnya ini saudara ya, dalam arti yang positif. Belum pernah loh ada seorang wanita secantik istri saya misalnya begitu ya. Belum pernah loh ada seorang wanita sebaik istri saya. Belum pernah loh ada seorang pria sebaik suami saya. Belum pernah loh ada seorang pria sebaik pasangan saya. Saudara, kalau kita punya tetangga, kita sampaikan kepada tetangga kita, kira-kira apa dampaknya saudara? Positif apa negatif? Positif, betul ya? Berdampak enggak? Pasti berdampak. Nah saudara, pernyataan ini merupakan sebuah pernyataan yang keluar dari seorang penjaga bait Allah pada waktu itu,
pada perayaan Hari Raya Pondok Daun. Mungkin sebelumnya sudah dibahas oleh Bapak Saudara. Jadi pada waktu itu para penjaga memang sudah diperintahkan oleh para imam-imam kepala untuk menangkap Yesus. Tolong nanti kalau seandainya Yesus datang, nggak usah basa-basi, langsung tangkap saja, bawa kemari, nanti kita akan adili. Nah, itu ada kesepakatan begitu di antara pemimpin Paitala pada waktu itu. Para imam, orang-orang Farisi merencanakan seperti itu. Tetapi justru sebaliknya, respon dari para penjaga tidak demikian. Oh ya, malah datang kepada para imam lalu mengatakan pernyataan itu. Belum pernah ada manusia yang seperti Yesus. Tapi saudara dikasih Tuhan, kira-kira ya, ini kalau seandainya kita coba untuk renungkan, pikirkan, perlu nggak pernyataan ini dimiliki oleh setiap orang Kristen? Perlu nggak, saudara? Perlu banget. Saya merasa perlu sekali pernyataan dimiliki setiap orang Kristen. Karena pernyataan ini walaupun singkat tapi berdampak. Gitu ya. Singkat tapi berdampak. Kenapa, saudara? Yang pertama bahwa karena dalam pernyataan ini ada dua makna yang kita dapatkan. Yang pertama, ada kekaguman. Ya, kekaguman. Saya tidak tahu sejauh mana saudara pernah mengagumi seseorang. Nah, pertama kali saya bertemu dengan istri saudara, bukannya saya yang kagum, tapi emak saya juga kagum gitu ya. Le, mang bengi gitu. Ono arek pinter joget begitu. Istri saya dulu suka nari di panggung kalau 17-an saudara. Emak saya tuh memang suka tontonan begitu ya, di acara 17-an begitu tampil. So iya tamak gitu. Iya coba lihat. Enggak begitu. Tapi dia nggak cerita, dia nggak tahu siapa dia. Tapi saya mengatakan di situ ada rasa kagum saudara. Ada sesuatu. Entah seberapa besar kekaguman itu, tapi saya yakin Bapak Saudara pernah merasakan. Ada nggak di antara kita yang pernah merasakan rasa kekaguman pada sesuatu? Oh, nggak ada saudara ya. Setiap kita pasti pernah merasakan perasaan kagum pada sesuatu atau pada seseorang. Nah, besaran kekaguman itu macam-macam, tergantung. Ketika melihat seseorang, ada yang mengatakan, waduh, ada yang cakep begitu ya. Tapi orang lain melihat tidak begitu, begitu ya. Olah biasa gitu. Ini jari cakep. Wah, gedabrus mungkin begitu. Saya merasa nilai atau besaran kekaguman seseorang itu berbeda-beda. Tergantung seseorang. Tapi secara umum, kalau memang itu sudah diakui oleh banyak orang, saya yakin bahwa suatu nilai kekaguman itu akan menjadi berdampak sangat besar. Nah, orang Kristen saudara kan identik begitu ya dengan Yesus Kristus. Kalau seandainya dalam diri seorang Kristen tidak ada rasa kagum kepada Kristus, bisa bayangkan gak kira-kira? Bisa dibayangkan gak kira-kira saudara? Kalau dalam kehidupan seorang Kristen tidak ada kekaguman kepada Kristus, bisa dibayangkan kira-kira saudara? Kalau tidak ada kekaguman, lalu siapa figur dalam hidupnya? Siapa teladan dalam hidupnya? Siapa Yesus dalam hidupnya? Nah, oleh sebab itu saya berpendapat bahwa setiap orang Kristen perlu memiliki kekaguman kepada Dia tanpa terkecuali, tanpa syarat, tanpa terkecuali dan tanpa syarat. Siapapun, setiap orang yang mengatakan dirinya Kristen harus kagum kepada Kristus. Tidak bisa tidak dan tidak boleh tidak. Pak, asalkan ono syarat ini aku diberkati, aku kah? Begitu kira-kira? Tidak saudara ya. Harusnya tanpa syarat. Ketika kita kagum kepada Kristus, tanpa syarat sama sekali. Bah, diberkati mungkin nyosik besar kecil gak jadi ukuran. Yang penting kita harus kagum kepada Kristus. Nah saudara, yang kedua, karena makna ini dalam kata tidak ada yang seperti Yesus itu bukan hanya terkandung makna kekaguman, tetapi di dalamnya ada makna pengagungan. Makna pengagungan.
tahu apa yang paling dia sukai dan apa yang paling dia tidak sukai. Cari informasi dari buku, dari teman, dari siapapun begitu ya. Yang penting dapat informasi tentang dia, bukan yang lain, betul begitu? Tentang dia pokoknya. Nah, lalu suatu ketika ditanya oleh temannya, "Le, Nduk," gitu, "Kang, Le," misalnya begitu. "Apa sih kan ada informasi? Kenapa kamu cari informasi tentang dia?" "Aku loh, Cak, kagum banget sama dia." Betul begitu? Kagum. Tapi perasaan ungkapan ini sebenarnya bukan sebuah ungkapan kagum semata loh, saudara. Apanya yang membuat kamu kagum sama dia? Ini loh, sebutkan macam-macam begitu ya. Orangnya baik, pribadinya, perawakannya begitu ya. Macam-macam ditunjukkan sama dia untuk menunjukkan bahwa iya, ini the best bagi saya, istimewa, tidak ada yang lain selain dia. Nah, saudara, jadi dalam pernyataan ini bukan hanya berisi pernyataan kekaguman, tapi secara tidak langsung di dalamnya ada pernyataan pengagungan. Kekaguman dan pengagungan, kalau saya boleh mengatakan, adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Ketika seseorang mulai kagum, saya yakin di dalamnya akan muncul secara langsung pasti ada pengagungan. Nah, kembali tentang besarannya tadi, saudara, besar kecilnya tergantung kepada pribadi masing-masing. Ada yang kadang biasa tapi dijadikan luar biasa. Ada yang cuma sepele dijadikan apa? Sepolo begitu ya. Ada yang cuma segini dijadikan segitu. Masing-masing berbeda-beda porsinya. Tetapi saya katakan bahwa di dalamnya merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Tapi saudara dikasihi Tuhan, orang Kristen ketika memandang kepada Yesus, ketika mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, harus memiliki dua hal, dan dua hal tidak bisa dipisahkan: kekaguman dan pengagungan kepada Dia, bukan kepada yang lain. Saudara dikasihi Tuhan, begini ya, kalau saya boleh mengatakan, kehidupan orang Kristen merupakan kehidupan yang menyembah. Ada seorang teolog yang mengatakan begini, saudara. Sebenarnya orang Kristen itu, kita menjadi orang Kristen itu, atau Kristus menebus kita dan kita dijadikan anaknya dan umatnya, itu semata-mata sebenarnya bukan supaya kita itu masuk surga atau supaya kita tidak masuk neraka. Bukan itu sebenarnya, saudara, intinya. Kita itu diangkat menjadi anak-anak Allah. Itu bukan supaya kita itu tidak masuk neraka dan kita dibawa ke surga, bukan itu tujuannya. Tetapi supaya kita bisa menyembah kepada Tuhan. Supaya kita bisa menyembah kepada Tuhan. Nah, kalau saudara dikasih Tuhan, adakah seorang yang menyembah tanpa pernyataan tersebut dalam hidupnya? Pengakuan, kekaguman, dan pengagungan. Tidak akan ada pernah itu. Prinsip dasar penyembahan hanya dua hal, yaitu setiap orang di dalam dirinya harus mengungkapkan rasa kagum, lalu ia mengagungkan Dia. Itulah prinsip penyembahan dalam kehidupan orang percaya. Oleh sebab itu saya mengatakan bahwa kalau hari ini kita bersama-sama perlu memiliki, merasakan bahwa tidak ada yang lain selain Dia. Tidak ada pribadi di dunia ini seperti Dia. Karena kita tahu bahwa kita adalah umat yang menyembah kepada Tuhan. Supaya hidup kita menjadi kehidupan yang menyembah, dua pernyataan ini penting
dalam kehidupan orang Kristen. Nah, Bapak Saudara kasih Tuhan, kita akan melihat ya beberapa hal berkenaan dengan hal tersebut. Nah, kalau kita melihat ayat yang sudah kita baca tadi, saudara, ada 4 pribadi yang mungkin bisa kita jadikan sebagai teladan ya dalam pernyataan tersebut. Yang pertama, saudara ya, pernyataan yang pertama terungkap dari penjaga bait Allah. Siapa sih penjaga bait Allah itu, saudara? Penjaga bait Allah sebenarnya adalah orang awam yang memang diangkat khusus untuk melayani Tuhan, secara khusus bertugas untuk menjaga bait Allah. Tidak ada yang lain, tugasnya hanya itu. Dia adalah seorang yang bertanggung jawab atas keamanan dan kelancaran aktivitas dalam bait Allah. Apa saja aktivitas dalam bait Allah? Ibadah, mempersembahkan persembahan, karena ibadah pada waktu itu hanya berisi persembahan dan penyembahan. Lalu yang kedua, perayaan-perayaan, termasuk pada waktu itu ketika ada perayaan Pondok Daun di mana peristiwa yang terjadi, penjaga bait Allah yang bertanggung jawab penuh atas kelancaran jalannya perayaan tersebut. Saya boleh mengatakan dia bukan golongan para imam, saudara, karena para imam itu adalah suku Lewi, tidak ada boleh yang lain. Dia juga bukan orang-orang yang ahli kitab, belajar khusus tentang Taurat, bukan itu. Dia adalah orang biasa, atau kalau saya mengatakan orang awam. Tetapi bagaimana pernyataan itu muncul dalam diri seorang awam, sehingga ia berani mengatakan kepada para pemimpin agama, belum ada manusia yang seperti Yesus. Tidak ada yang seperti dia. Padahal itu dari seorang awam. Nah, saudara, mungkinkah dia membaca Alkitab, menyelidikinya? Saya rasa tidak mungkin, saudara. Karena bukan fakt dia. Yang dia tahu, pegang perisai, pegang tombak, berdiri di bait Allah. Kerjanya kan 12 jam. Pagi sampai malam, oper lagi, begitu terus. Mungkin dia sempat membaca, mengerti, mendengar pengajaran-pengajaran, karena memang di dalam bait Allah sering diadakan PA, pendalaman Taurat pada waktu itu. Tapi menyelidiki saya rasa tidak. Aktivitasnya melihat dan memperhatikan serta merenungkan dalam dirinya. Yesus tidak sering datang ke sana karena Yesus tidak tinggal di sana, saudara. Tapi beberapa kali dia melihat dan tahu aktivitas Yesus dalam bait Allah. Dia mengajar, menyampaikan firman Tuhan, macam-macam dilihat oleh dia, dinilai. Lalu mengambil sebuah kesimpulan dari apa yang dilihat. Tidak ada yang seperti Yesus. Pengalaman pertemuannya dengan Yesus tidak cukup lama karena dia bukan murid Yesus. Kerjaannya terikat, tidak mungkin dia mengikuti Yesus kemana-mana. Dia berjaga di sana, pekerjaan memang di sana, di tempat itu. Tidak pernah dia mengikuti Yesus. Kebetulan ketika ia melihat Yesus di bait Allah sedang mengajar, muncul kekaguman dalam dirinya. Kesan pertama begitu menggoda, mungkin begitu kira-kira, saudara, bagi penjaga bait Allah ini. Muncul perasaan itu. Saya tidak tahu apakah ini cinta pertamanya penjaga Allah kepada Yesus, saya tidak tahu. Tapi saya mengatakan itu muncul dari dalam diri seorang penjaga bait Allah yang dia adalah seorang awam. Saya dikasih Tuhan, kekaguman dan pengagungan kadang-kadang memang muncul, saudara, dalam kehidupan atau diri seseorang melalui pengalaman pribadi. Bertemu langsung dengan seseorang, bukan melalui berita atau kabar-kabar yang tidak. Pertemuan langsung, bertemu secara pribadi mempengaruhi seseorang. Saya tidak tahu, saudara, tapi sepanjang perjalanan pelayanan saya banyak melihat orang-orang awam yang luar biasa. Penyembahannya, kekagumannya,
kehidupannya yang menyembah, saya melihat luar biasa. Kenapa? Saya menilai karena ia banyak bertemu secara pribadi dengan Yesus. Bertemu secara pribadi dengan Yesus. Tapi saudara dikasih Tuhan, saya tidak tahu seberapa dalam pengenalan saudara kepada Yesus. Tapi saya ingin sampaikan bahwa pertemuan pribadi kita dengan Dia akan memunculkan rasa kekaguman dan pengagungan. Dan disitulah akan muncul kehidupan yang menyembah kepada Tuhan. Bagaimana Pak pertemuan, caranya bertemu dengan Tuhan secara pribadi? Saya tidak tahu, yang jelas bahwa Yesus tidak akan ada di gedung bioskop. Kira begitu ya. Penjaga ini tahunya bahwa di bait Allah ia bisa bertemu dengan Yesus. Tempat di mana Yesus suka berada, mungkin tempat itu menurut penjaga bait Allah biasa Yesus datang, dia datang di situ. Atau kalau mau intent bertemu dengan Dia, ikuti saja kemana Dia berangkat, kemana Dia pergi, kemana Dia melangkah. Itu feeling saja saudara, feeling saja. Tapi saya yakin pengalaman pribadi kita untuk bertemu dengan Dia secara pribadi akan membawa kepada kehidupan yang menyembah kepada Dia. Yang kedua saudara, kalau kita melihat di situ ada orang-orang Farisi juga. Apakah mereka bertemu dengan Yesus? Oh, melebihi para penjaga bait Allah saudara. Bahkan setiap langkah kaki Yesus, perjalanannya, gerak-geriknya diikuti oleh Dia, baik langsung maupun tidak langsung. Dia sudah sentimen saudara ya. Coba saudara, kalau saudara sedang sentimen pada orang lain begitu ya, tolong ya, yang berita tentang dia, informasi ke aku, betul begitu? Oh boy, barang-barang sing elek terutama begitu ya. Kasih informasi pada saya, menita bocor no, gitu ya. Kira-kira begitu orang Farisi ini saudara. Dia sedang mengincar Yesus, mencari kesalahan dia. Makanya setiap gerak langkah Yesus, khususnya hal-hal yang bersifat positif, hal yang bersifat negatif, dia ingin laporan dari orang lain. Bahkan mereka datang selalu mengikuti Yesus kemanapun. Tapi anehnya, pernyataannya justru bertolak belakang dengan penjaga bait Allah yang hanya mungkin 2-3 kali bertemu dengan Yesus. Loh, saudara ya, aneh ya. Berapa banyak orang yang kagum lalu berbondong-bondong mengikuti Yesus. Sama-sama orang Farisi juga begitu, bersama-sama berbondong-bondong mengikuti Yesus. Tapi toh tidak ada pernyataan yang muncul seperti pernyataan penjaga bait Allah yang hanya bertemu 2-3 kali dengan Yesus. Apa sebabnya? Apa sebabnya kira-kira? Saya dikasih Tuhan, saya menyimpulkan nih, saudara bisa menyimpulkan sendiri ya. Ini kan kita merenungkan begitu ya. Saudara bisa menyimpulkan, mengambil pendapat, tapi saya berpendapat begini. Para orang-orang Farisi dan para imam ini, saya merasa melihat Yesus itu sebagai sesuatu yang harus dicurigai. Memang semula para penjaga bait Allah memandang Yesus sebagai seorang yang diwaspadai. Kalau hanya sekedar diwaspadai itu biasa saudara. Tapi kalau sampai dicurigai, nah, yang nilainya beda gitu saudara ya. Kalau sampai dicurigai berarti ada sesuatu yang negatif yang memang dirasakan membahayakan diri para Farisi. Simple atau singkat cerita saya mengatakan begini. Pertemuan dengan Yesus atau pertemuan orang-orang Farisi dengan Yesus sebenarnya tidak pernah mempengaruhi dia. Pengenalan dia kepada Yesus, ia hanya menekankannya pada penyelidikan Alkitab, tidak berdasarkan pertemuan pribadi dengan Yesus. Apapun yang dilakukan Yesus gak ngurus begitu kira-kira ya, no reckon, gak mau tahu. Yang aku tahu bahwa ini loh, Yesus tidak pernah dinyatakan di dalam Alkitab. Yesus tidak pernah ada di situ.
orang-orang Farisi dan ahli Taurat hanya menemukan Yesus melalui penyelidikan Alkitab, tetapi menolak pertemuan pribadi dengan Dia. Perjumpaan pribadi dengan Yesus tidak pernah ia gunakan untuk mengenal Dia lebih dalam. Ia hanya mengenal Dia melalui penyelidikan Alkitab. Dan justru di dalamnya ia tidak banyak menemukan tentang Dia menurut keyakinannya dan bukan menurut kata Alkitab. Bapak saudara kasih Tuhan, kalau kita orang Kristen bagaimana, Pak? Mana yang paling penting? Pertemuan pribadi dengan Yesus, ataukah pertemuan pribadi langsung dengan Yesus, ataukah pertemuan melalui penyelidikan Alkitab? Mana yang paling penting? Pertemuan pribadi langsung dengan Yesus membawa dampak luar biasa. Pertemuan dengan Yesus melalui penyelidikan Alkitab hampir oleh orang Farisi tidak pernah menemukan tentang Dia. Apa sebabnya? Kita akan melihat di dalamnya, saudara. Bapak saudara dikasih Tuhan, oleh sebab itu, kalau saya boleh mengambil kesimpulan begini, saudara. Sebenarnya pertemuan atau pengenalan kita akan Dia bisa kita lakukan baik melalui informasi yang kita dapatkan secara langsung dengan pertemuan secara pribadi dengan Dia, juga bertemu dengan Dia melalui informasi orang-orang lain atau pihak-pihak lain. Dua-duanya sangat penting. Jika informasi yang kita dapatkan dari orang lain tidak valid, kita mungkin bisa bertemu langsung dengan Dia dan informasi itu justru menjadi lebih valid. Kenapa pertemuan langsung itu jauh lebih valid dari melalui sarana, saudara? Ya tentu saja, karena kalau ketemu pribadi kan kita bertanya langsung begitu ya, kebenarannya bagaimana. Jika ada sesuatu yang miss dengan Dia, kita bisa segera mengclear gitu ya. Yang ketiga, saudara, kalau kita lihat ada pribadi yang lain, yaitu Nikodemus. Siapa itu Nikodemus? Suatu malam ada seseorang yang datang kepada Yesus lalu bertanya, bagaimana Pak seseorang bisa masuk kerajaan Allah begitu? Engkau harus dilahirkan kembali. Itu Nikodemus, saudara ya. Saudara kalau membaca dalam awal Injil Yohanes, itu Nikodemus, saudara. Nikodemus sudah sering bertemu dan mendengar berita langsung tentang Yesus, tetapi suatu ketika ia tidak puas hanya melalui informasi-informasi. Penyelidikan Alkitab yang dia lakukan tidak membuat dia puas untuk mengenal Dia. Akhirnya ia menyempatkan diri untuk bertemu pada malam hari, datang kepada Yesus secara langsung dan bertanya, berkomunikasi, berkonsultasi langsung kepada Yesus, supaya dia mendapatkan jawaban yang terbaik. Di antara orang-orang yang diceritakan di sini dalam ayat yang kita baca tadi, saudara, saya melihat bahwa Nikodemus adalah seorang yang paling mengenal Tuhan daripada yang lain. Alasannya kenapa, saudara? Yang pertama, penyelidikannya akan Alkitab membuat dia tahu tentang Dia dan mempercayai bahwa setiap pernyataan nubuat tentang Dia, dia yakini. Dan tidak puas sampai di situ saja, ia mau bertemu langsung dengan Yesus dan bertanya tentang Dia. Kalau kita baca ayat yang ke-51 demikian, Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepadanya, berkata kepada mereka, apakah hukum Taurat itu menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya? Saudara, 50 dan 51 ada sebuah pernyataan di mana Nikodemus dari ketiga orang yang ada tadi adalah seorang yang paling betul mengenal Tuhan. Dampaknya adalah ketika ada teman-temannya memunculkan sentimen-sentimen negatif, dia menepisnya. Mosok sih orang tidak harus langsung dihukum, harusnya kamu tunggu dulu, dilihat dulu, diselidiki dulu benar salahnya, baru kamu bertindak.
Tuhan lebih dalam, yang telah memiliki pernyataan kekaguman dan pengagungan dalam dirinya secara kuat, akan memberi dampak yang positif. Yang pertama, saudara, ketika ada sentimen-sentimen negatif karena dia kenal lebih dalam akan Tuhan, dia akan katakan, ini loh yang sebenarnya. Setiap sentimen negatif di luar sana dia akan luruskan, tidak begitu, harusnya begini, ini loh Yesus. Kepada orang-orang yang sudah kenal pun demikian, sesama iman dia akan menguatkan, menunjukkan lebih dalam, ini loh Yesus. Coba lihat, selidiki di dalam Alkitab, apakah benar Yesus demikian. Kalau engkau masalah begini, bukan karena Yesus tidak memberkati engkau, tetapi karena ini dan itu. Seorang yang telah memiliki pernyataan yang kuat, tidak ada yang lain seperti dia, akan mampu memberi dampak yang maksimal, baik kepada lingkungan sekitar, saudara-saudara seiman, maupun kepada yang lain yang belum seiman. Saudara, kita punya tugas berat sebagai orang-orang Kristen, menyampaikan kabar baik, kabar keselamatan kepada setiap orang yang belum mengenal dia. Saya merasa bahwa tanpa kekaguman dan pengagungan akan dia, mustahil kita bisa menyampaikan kabar baik itu. Oleh sebab itu, hari ini kita bersama-sama berkomitmen. Awal Desember saat kita menyambut Natal, entah yang kesekian berapa tahun, saya tidak tahu masing-masing pribadi, tapi paling tidak kita melangkah dalam satu keyakinan bahwa kita punya tugas yang berat. Kalau hari ini kita belum begitu kagum akan dia, mari saudara, cari kelebihan dia, gali, cari informasi tentang Yesus supaya engkau kagum kepada dia, sehingga muncul pengagungan kepada dia. Mungkin kau kurang pengalaman pribadi, cari informasi, bertemu dengan Tuhan sebanyak mungkin, sesering mungkin, supaya engkau semakin kagum kepada dia, supaya kita semua semakin kagum kepada dia, sehingga kita mau menyatakan tidak ada yang seperti Yesus. Biarlah berkat firman Tuhan pagi ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Mari saudara, kita tunduk kepala, kita akan serahkan hati kita kepada Tuhan. Firman Tuhan pagi ini kita terima, kita buka di dalam pikiran kita, kita katakan kepada dia, Tuhan, kalau sampai dengan hari ini kami belum kagum akan Engkau, atau kami sedang turun kekaguman kami kepada Engkau, Tuhan, kami mau berubah hari ini. Kami mau menjadi penyembah-penyembah-Mu ya Tuhan, menjadi penyembah-penyembah yang benar. Penyembah-penyembah yang benar adalah penyembah-penyembah yang di dalamnya ada pernyataan kekaguman dan pengagungan, tidak ada yang lain. Haleluya, haleluya. Mari saudara, kita akan menutup ibadah kita. Kita datang kepada Tuhan, kita nyatakan setiap kerinduan kita kepada Dia. Bapa, kami berterima kasih karena firman-Mu mengingatkan kami, meneguhkan kami pada hari ini. Seberapa dalam Tuhan pengenalan kami akan Engkau melalui berbagai pergumulan kehidupan kami, yang kadang membuat kami justru menjauh daripada-Mu, tidak mengagumi Engkau. Tapi hari ini kami mau berubah, kami mau bertobat ya Tuhan. Kamu setiap pengalaman yang Kau berikan kepada kami, Engkau tambahkan kepada kami, membawa kami semakin kagum akan Engkau ya Tuhan. Kami mau berubah hari ini Tuhan. Berkati kami, berkati segenap jemaat-Mu yang ada di tempat ini, di GPI Gupeng ini Tuhan. Berkati setiap pergumulan kami, Engkau yang tahu, Engkau yang membimbing, Engkau yang menyertai mereka semua dalam perjalanan mereka Tuhan, dalam pergumulan iman kami, pergumulan kami semuanya. Berkati ya Tuhan. Kami menyerahkan pada saat ini juga ya Tuhan akan anak-Mu yang hari ini juga berulang tahun, Ibu Sumira, pada tanggal 11 Desember. Dan memberkati supaya anak-Mu ini diberikan panjang umur, kekuatan, kesehatan, sukacita dan kebahagiaan dalam kehidupannya. Diberkati rumah tangganya, diberkati segenap kehidupannya. Kami percayakan segenap umat-Mu, kami semuanya boleh mendukung sukacita ini Tuhan bersama-sama.
Kami berdoa saat ini juga ya Tuhan, untuk persembahan yang akan kami kumpulkan, biar menjadi berkat bagi gerejamu di tempat ini, berguna bagi hormat kemuliaan namamu melalui gerejamu di tempat ini Tuhan. Kami juga menyerahkan ya Tuhan saat ini pergumulan kami sebagai bangsa, sebagai anak bangsa di tengah-tengah bangsa Indonesia ini Tuhan. Engkau tahu kesulitan para pemimpin kami untuk membangun kembali kehidupan bangsa kami yang sudah porak-poranda oleh karena pandemi ini Tuhan. Sudah hampir 2 tahun, biarlah Tuhan menolong supaya situasi ini segera dipulihkan kembali seperti sedia kala, bahkan jauh lebih baik dari waktu yang lalu, sehingga kami merasakan damai dan sejahtera dimanapun kami tinggal, termasuk tinggal di kota kami ini ya Tuhan. Berkati kota Surabaya, berkati para pemimpin kami di lingkungan terkecil kami Tuhan, di mana kami tinggal. Kau yang memberkati, Kau yang menolong mereka semuanya, diberikan hikmat supaya mereka semua mampu memberikan jalan keluar untuk setiap permasalahan kependudukan, masalah-masalah kewarganegaraan yang ada di tengah-tengah bangsa kami. Kami teringat pada saat ini ada banyak bencana sedang terjadi di lingkungan kami Tuhan. Gunung Semeru yang sedang erupsi, tempat-tempat yang terjadi banjir, terjadi demikian longsor di mana-mana Tuhan. Tuhan, Engkau yang menolong saudara-saudara kami sedang terkena bencana, menguatkan, meneguhkan mereka, memberkati, mencukupi mereka sama seperti Engkau mencukupi kami di tempat ini. Engkau yang memelihara mereka seperti Engkau memelihara kami. Kami menyerahkan setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, biarlah kami semua boleh ambil bagian di dalamnya, dalam setiap kehidupan sendi-sendi bangsa kami, untuk menyokong, mendukung supaya bangsa kami menjadi lebih baik. Kami berdoa secara umum gerejamu Tuhan di tempat ini, Gereja Baptis Indonesia Gubeng, dalam mendukung pekerjaanmu baik di lingkup terkecil di BPD Jatim 1 maupun di GGPI dan seluruh dunia. Tuhan, Kau yang menolong dalam selingkup persekutuan-persekutuan yang ada. Kiranya Tuhan memberkati para pemimpin regional, memberkati para pemimpin nasional, sehingga mereka semua bekerja bersinergi dengan kami semua yang ada di tempat ini untuk memperluas kerajaan-Mu. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan atas semuanya. Kami menyerahkan juga saat ini ya Tuhan Yesus untuk hamba-Mu Pendeta Andre yang saat ini sedang mengunjungi orang tuanya. Biarlah pertemuan mereka dengan keluarga menjadi pertemuan yang diberkati Tuhan, jadi pertemuan yang menyenangkan hati Tuhan. Berkati keluarganya, hantar mereka kembali ke Surabaya pada waktunya dengan keadaan sehat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Kau juga memberkati keluarga dari Pemalang, supaya mereka semua boleh menikmati sukacita bersama dengan keluarga hamba-Mu. Kami menyerahkan juga untuk perjalanan kami kembali ke tempat kami masing-masing, dan melindungi, menuntun, menyertai kami Tuhan. Biarlah Engkau yang selama ini memberi kami damai sejahtera, sukacita dan kebahagiaan. Kami percaya setiap keluar masuk kami dilindungi dan diberkati oleh Tuhan. Kau akan membuat berhasil seluruh pekerjaan kami Tuhan. Kau akan terus memimpin kami untuk menjadi kepala dan bukan ekor, memberkati setiap tempat dimanapun kami berada, dimanapun kami menabur, dan tumbuhkan menjadi benih-benih yang hidup dan tumbuh menjadi berkat bagi kami dan sekeliling dimanapun kami berada. Jemaat dikasih Tuhan, kita berdiri bersama-sama. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada Engkau, kepada kita semuanya. Ia memberikan kepada kita anugerah kasih karunia damai sejahtera sepanjang hidup kita. Roh Kudus akan memimpin kita supaya kita hidup berkemenangan dalam setiap langkah dan pergumulan hidup kita. Percayalah, Allah sebagai Bapa yang mengasihi kita saat ini sampai selama-lamanya. Dan semuanya yang percaya mengatakan Yesus Kristus Tuhan kita saat ini sampai selama-lamanya. Atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, biarlah berkat-Mu turun atas kami. Antarlah kami pulang ke rumah.
Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Segala pujian dan syukur